إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya, dan jutaan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat meluangkan waktu, nikmat istiqamah di jalannya, dan juga nikmat berhari raya di antara kaum muslimin dengan penuh aman, tenang, dan tentram, dan penuh kedamaian di negara tercinta kita ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikutinya dengan hak, dengan benar hingga akhir zaman nanti. Jamaah sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan. Apa yang terbesit di dalam benak kita apabila kita mendengar kata pengorbanan? Mungkin pada hakikatnya kita semuanya telah merasakan yang namanya berkorban. Para ayah, para suami, kita semuanya berkorban mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahkan keluarga kita. Para ibu, para istri juga pernah berkorban dengan cara membesarkan anak, mendidikkan anak, melahirkan dan merawat anak. Para pelajar seluruhnya adalah berkorban melalui usaha-usahanya, dan semuanya pengorbanan ini adalah apabila kita kiblatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beriman selama orang yang beriman tersebut menghadirkan seluruh hatinya, menghadirkan seluruh niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah pengorbanan yang sehari-hari kita bercapek-capek di jalan bagi para ayah? Apakah pengorbanan yang sehari-hari melelahkan bagi para istri dan para ibu, dan pengorbanan untuk para anak, dan seluruhnya kita semua berkorban? Apakah kita semuanya sudah niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah selama ini pengorbanan kita jangan-jangan ada maksud yang lain? Apakah pengorbanan kita ini untuk menafikan kehidupan akhirat? Pengorbanan kita mencari rezeki sehari-harinya hanya untuk validasi daripada kehidupan dunia, hanya untuk mencari harta, hanya untuk mengumpulkan harta alladzi jama'a malan mu'addada? Ataukah kita pengorbanan ini seluruhnya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu para jemaah sekalian, selain kita harus memperbarui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaidah usul fikih. Kaidah ini berisikan makan aktsar fi'lan kana aktsar fadlan. Barang siapa yang semakin banyak berkorban, secara teori dia memiliki pahala yang sangat banyak. Maka dari itu pada jemaah sekalian, kalau kita ingin menumpuk pahala kita, berlomba-lomba fastabiqul khairat di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidup ini bukan tentang senda gurauan. Sesungguhnya hidup ini bukan tentang kesenangan belaka, namun sesungguhnya kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita berkorban. Kita berpindah dari suatu
pengorbanan kepada pengorbanan lainnya. Kita berpindah dari suatu permasalahan yang bisa kita selesaikan kepada permasalahan yang bisa kita selesaikan di dalamnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza faragta fansab." Apabila kita selesai menyelesaikan suatu urusan fansab, maka bergegaslah untuk melaksanakan urusan berikutnya. Bukan yang berleha-leha, bukan yang bersantai-santai, namun hidup di dunia ini adalah soal pengorbanan. Dan para jemaah sekalian, pernahkah terbesit di dalam hati kita? Kita berkorban setiap harinya, para ayah, para ibu, para anak, dan seluruh kita semuanya. Namun sepertinya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita dirasa belum memenuhi ekspektasi daripada kehidupan kita. Kita berkorban di jalan Allah mencari rezeki, namun pada jemaah sekalian, kita mencari nafkah membanting tulang seorang ayah, pergi pagi, pulang sore, pulang malam, hanya untuk berkorban. Namun pada jemaah sekalian, pernahkah terbesit di dalam hati kita tidak menghasilkan apa-apa, namun belum memenuhi ekspektasi kita? Para ibu yang sedang membesarkan anaknya, para ayah yang sedang membesarkan anaknya, pernahkah kita disakitkan oleh anak kita dengan perkataan kita? Padahal puluhan tahun kita mendidik anak-anak kita agar supaya dia taat kepada kita, agar supaya dia berbakti kepada kita. Namun puluhan tahun pengorbanan kita seolah-olah tidak ada apa-apanya lewat lisan daripada anak-anak kita. Apa fenomena ini bisa terjadi pada jemaah sekalian? Kita sudah tulus niatnya kepada Allah, namun terkadang hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan masih jauh daripada ekspektasi kita. Kalau kita masih pernah mendapatkan masalah seperti ini, barangkali kita harus merujuk kembali kepada kisah Nabi Allah Ibrahim. Para jemaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim merupakan salah satu dari antara Rasulul Azmi yang namanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wal fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Bersabarlah kita seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi adalah rasul-rasul yang diberikan ujian yang sangat banyak. Namun rasul ini bisa menyelesaikan seluruh ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jemaah sekalian, untuk Nabi Allah Ibrahim, mungkin kita perlu membalik kembali lembaran kisah yang mungkin sudah mulai hilang di dalam ingatan kita tentang kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan bagaimana besarnya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang apabila kita renungi, kita akan tahu bahwa pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Para jemaah sekalian, ketika kita mendengar kisah Nabi Ibrahim, kita akan terbesit terkait masa kanak-kanak. Kita akan mulai dari masa kanak-kanak Nabi Allah Ibrahim terlebih dahulu. Beliau terlahir di dalam pimpinan yang tirani Raja Namrud. Pada pimpinannya tersebut, raja tersebut memberikan sebuah fatwa di dalam negara di mana Azar dan orang tua Nabi Allah Ibrahim pada saat itu hidup, yaitu untuk yuqatiluna abna'ahum, untuk membunuh anak-anak laki-laki di antara kalian. Nabi Allah Ibrahim baru lahir saja sudah lahir di bawah kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang sangat tirani, yaitu Raja Namrud laknatullah alaihi. Lalu pada jemaah sekalian, masa kanak-kanak Nabi Allah Ibrahim, agar Nabi Allah Ibrahim tidak ketahuan, Nabi Allah Ibrahim dikurung oleh ayahnya, dipaksa untuk menghamba kepada agama, yakni agama penyembah berhala atau penyembah patung. Maka dari itu para jemaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim kecil merasa terkekang di dalam kehidupannya. Nabi Allah Ibrahim mempertanyakan, kenapa saya disuruh demikian dan demikian. Lalu Nabi Allah Ibrahim memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahanda tercinta. Percakapan ini direkam dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Ya
Bagaimana dia tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan kita kekayaan? Ya abadi la ta'budu syaitan. Wahai ayahku, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu adalah nyata-nyata musuh bagi umat manusia. Lalu ketika Ibrahim kecil membuka dialog dengan ayahandanya, apa yang dikatakan oleh ayahanda Nabi Ibrahim? Qala radibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah anda wahai Ibrahim membenci daripada apa yang aku lakukan pada saat ini wahai Ibrahim? La illam tantahi lanarjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak mau berhenti mempertanyakan seperti ini, la'arjumannaka, aku akan ajam kamu. Aku akan siksa kamu, wahjurni maliya, dan aku akan usir kamu. Maka dari itu, Nabiullah Ibrahim kecil diusir oleh ayahanda tercinta. Ini ujian pertama daripada Nabiullah Ibrahim. Pada saat Nabiullah Ibrahim mempertanyakan Tuhan yang sebenar-benarnya, the truly God, Nabi Ibrahim mempertanyakan Tuhan yang sebenar-benarnya. Lalu apa jawaban ayahnya? Jawaban ayahnya adalah berupa penyiksaan yang akan dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim dan pengusiran yang harus Nabiullah Ibrahim terima. Lalu kemudian setelah Nabiullah Ibrahim diusir, pengorbanan Nabiullah Ibrahim tidak berhenti sampai di sana. Nabiullah Ibrahim mencari siapa ini Tuhan sebenar-benarnya. Siapa Tuhan sebenar-benarnya? Lalu Nabiullah Ibrahim, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Nabiullah Ibrahim melihat kepada langit di malam hari, ra'a kawkaba. Nabiullah Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Kata Nabiullah Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Bintang adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Bintang tersebut ketika berganti menjadi siang hari, bintang tersebut menghilang. Lalu kata Nabi Ibrahim, bukan, berarti Tuhan saya bukan bintang. Begitu pula Nabiullah Ibrahim melihat bulan. Nabiullah Ibrahim berkata, inilah Tuhan saya. Ketika bulan tersebut terbenam di siang harinya, bulan tersebut hilang. Nabiullah Ibrahim berkata, bulan bukanlah Tuhan saya. Begitu pula matahari, hadza rabbi hadza akbar. Matahari sangatlah besar. Namun matahari tersebut juga menghilang. Pada saat itulah Allah mengilhamkan. Allah menitipkan risalah kenabiannya kepada Nabiullah Ibrahim. Namun di balik masa tamyiz tersebut, usianya masih sangat belia, usianya masih di akhir dari yang awal-awal, usia belasan tahun, namun Nabiullah sudah diberikan yang namanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan amanat yang sangat besar untuk dakwah kepada kaumnya. Maka dari itu Nabi Ibrahim bertolak kepada kaumnya di usianya yang masih relatif belia, di usianya yang masih relatif muda. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim pergi untuk menghancurkan berhala-berhala daripada kaumnya. Lalu disisakan berhala yang paling besar. Lalu ditanya oleh penguasa pada saat itu, qala man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang berbuat demikian? Qalu sami'na fatayyan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak kecil, ada seorang anak muda yang menghancurkan patung ini. Ini adalah namanya adalah Ibrahim. Qala fatu bihi ala ayunin nas. Datangkanlah Ibrahim supaya manusia ini bisa melihat. Yang mana sih nama Ibrahim? Lalu ditanyalah kepada Nabi Ibrahim. Qala faj'alahum judadan illa kabirahum. Setelah disisakan patung yang terbesar oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ditanya oleh raja pada saat itu. Qala anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu menghancurkan patung-patung kami wahai Ibrahim? Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Bukan saya yang menghancurkan, adalah coba kamu tanya dengan patung yang paling besar tersebut. Lalu apa balasannya? Bagaimana kami ingin menanya kepada patung tersebut? Padahal patung tersebut la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Padahal patung tersebut tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Bagaimana kami mau menginterogasi patung tersebut? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Cepat sekali. Bagaimana bisa kalian menyembah patung-patung tersebut yang tidak bisa memberikan kalian manfaat, yang tidak bisa memberikan kalian
berbicara kepada kalian yang tidak bisa melihat. Lalu apa balasan? Di usianya yang relatif belia para jemaah sekalian, balasannya adalah qalu harriquhu wansuru ila sawa'il jahim. Lemparkanlah Ibrahim kecil ke dalam api. Lalu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya nar. Allah berkata kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin agar tidak menyiksa daripada Nabi Allah Ibrahim. Tidak sampai di situ para jemaah sekalian. Di usianya yang relatif belia, ketika Nabi Allah Ibrahim sudah memasuki usia-usia menikah, Nabi Ibrahim menikah, namun tidak kunjung dikaruniai anak pada jemaah sekalian. Sampai berusia 87 tahun, Nabi Allah Ibrahim tidak juga dikaruniai anak dari istri pertamanya, yaitu Sarah, dari bunda Sarah. Namun dari kisah ini kita belajar, Nabi Allah Ibrahim adalah suami yang setia. Berpuluh-puluh tahun dia belum memiliki keturunan, belum memiliki anak, namun dia tetap setia, stick with one woman. Tetap setia untuk dengan satu perempuan, satu wanita. Sebelum akhirnya Sarah mengalah kepada Nabi Ibrahim dan menyuruhnya untuk menikah kepada Hajar. Dan di sini Sarah adalah istri yang paling pengertian. Kalau Nabi Ibrahim adalah suami yang paling setia, Sarah adalah istri yang paling pengertian. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar istri keduanya, lahirlah anak yang Nabi Ibrahim bangga-banggakan, yang juga anak tersebut menjadikan seorang nabi kelak, yakni Nabiullah Ismail. Namun pada zaman sekarang ujian tidak stop sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail, apa yang Allah perintahkan? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Allah memerintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di dalam tanah yang sangat tandus. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Wahyu daripada Allah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah, saya patuh ya Allah. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail, putra pertamanya Nabi Ibrahim di tanah yang sangat tandus tersebut. Lalu kemudian Nabi Ibrahim kembali ke pulang kepada istri pertama Nabi Sarah dan meninggalkan Hajar dan Ismail. Bayangkan para jemaah sekalian, baru punya anak satu, anak yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun, 80 tahun menanti-nantikan anak. Baru punya anak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya tersebut. Tentu saja ini wahyu, ya. Tidak mungkin kejadian di orang seperti kita kalau jemaah sekalian. Ini khusus untuk para rasul dan nabi. Lalu ketika selesai ditinggalkan Nabi Ismail dan juga Hajar, Nabi Ibrahim kembali bertolak dan ternyata menemui Ismail dan Hajar, dan ternyata Nabi Allah Ismail sudah besar. Nabi Allah Ismail sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh dan tampan, pemuda yang sedang dekat-dekatnya dengan orang tua. Seorang anak yang dirindukan orang tuanya, dan Nabi Allah adalah orang tua yang dirindukan anaknya setelah puluhan tahun berpisah. Lalu pengorbanan berikutnya datang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menitipkan sebuah wahyu kembali kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Lalu dipanggillah Ismail untuk diletakkan di sisi daripada Nabi Ibrahim. Lalu berkata Nabi Ibrahim, Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihat, aku menyembelih kamu di dalam mimpiku. Dan mimpiku ini berasal daripada Allah. Lalu apa kata orang tua Nabi Ibrahim? Alhamdulillah, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Lalu apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Laksanakanlah perintah tersebut. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau wahai ayahandaku akan mendapati aku sebagai orang yang hamba yang bersyukur. Para jemaah sekalian, bayangkan, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, orang tua kalian yang masih hidup, orang tua kalian yang mengajarkan kalian dulu berbahasa, yang menyebabkan mulut kalian bisa aktif sekarang, dengan teganya Anda mendebat orang tua kalian. Dengan teganya orang
orang tua memberikan suatu ujangan, suatu nasihat. Dengan teganya anak-anak zaman sekarang menentang orang tuanya. Apa yang Nabi Ismail katakan pada jemaah sekalian? If'al ma tu'mar, laksanakanlah wahai ayah anda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku mau jadi orang yang bersabar kata Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan hendak untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Lalu digantikanlah dengan sembelihan, yakni adalah sembelihan hewan domba kurban. Para jemaah sekalian, bagaimana kita harus bisa meneladani pengorbanan daripada Nabi Ibrahim? Masa kecilnya dipenuhi rasa takut. Kita hidup di Indonesia di mana rasa aman menyelimuti kita. Meskipun ekonomi kita indis, ekonomi kita baik-baik saja, namun kita masih bisa makan, namun kita masih bisa beraktivitas, kita masih dipersilakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suara letupan bom, tidak ada suara letupan tembakan dari kejauhan. Kita hidup di negeri yang relatif aman, namun kita tidak bersyukur dengan rasa aman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena mau negeri kita nanti dirancang menjadi porak-poranda, huru hara di mana-mana. Karena adab yang Allah datangkan itu, karena mungkin kita tidak bersyukur. Pada saat masih kecil Nabi Ibrahim sudah hidup di bawah bayang-bayang diktator. Lalu ketika besar Nabi Ibrahim diusir. Di usianya yang masih sangat muda, masih kecil, dipaksa diusir, dipaksa mencari nafkah. Ini kita yang baru bekerja sedikit saja sudah mengeluh para jemaah sekalian. Lalu bekerja sedikit sudah mengeluh. Anak-anakku, adik-adikku, rekan-rekanku semuanya, baru diminta tolong ayah dan ibu kamu untuk membelikan ke warung makanan untuk kebutuhan sehari-harinya. Kamu dengan gadget kamu dengan asiknya menolak. Para jemaah sekalian, apakah ini generasi-generasi penerus Islam? Kita harus belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail. Diusir, dipaksa besar di jalanan. Diusir, dipaksa besar sendiri tanpa sosok ayah dan tanpa sosok ibu. Sebaliknya, ayahanda dan para ibunda sekalian, apakah kita mau menjadi ayahanda dan ibunda seperti ayahanda daripada Nabi Ibrahim? Yang tidak mau berdialog dengan anaknya, anaknya bertanya, bukannya dijawab dengan pelan-pelan, dijawab dengan santun. Malah anaknya malah dibentak, anaknya malah diusir. Ya wajar, kalau pola pendidikan kita seperti ini, wajarlah nanti akan tumbuh anak-anak yang membanggakan. Dua sisi para jemaah sekalian, dari orang tua dan juga anak, hendaklah kita semua introspeksi diri. Dan ketika mendalam aja, Nabi Ibrahim dibakar karena menyuarakan kebenaran. Maka dari itu para jemaah sekalian, kita yang menyuarakan kebenaran dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan opini kita, dengan apapun, selama kebenaran yang kita sampaikan adalah sah pada tempatnya, selama kebenaran yang kita sampaikan adalah sopan dan santun dan sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah pernah kita gentar untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Allah melihat pengorbanan kita. Mana di antara ratusan orang yang hadir di jalan pada saat ini, mana di antara kita yang sudah, yang tidak gentar menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, yang senantiasa menasihati saudara-saudara kita, watawasau bil haq watawasau bis sabar. Mana di antara kita yang masih senantiasa menyuarakan kebenaran? Ataukah kita termasuk orang yang apatis, tidak mau menyuarakan kebenaran, cenderung menghindar terhadap perkataan-perkataan yang cenderung menimbulkan konflik, padahal ada kebenaran di situ. Maka dari kepada jemaah sekalian, belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim. Dia berani speak up, dia berani bersuara. Namun yang disuarakan haruslah benar dan sesuai daripada syariat. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah memiliki anak, sudah tua, Nabi Ibrahim selalu setia daripada perintah Allah. Suruh menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim melakukan. Suruh meninggalkan Nabi Ismail dan Hajar, Nabi Ibrahim melakukan. Zaman sekarang masih adakah kita yang tidak percaya dengan perintah Allah? Selalu diukur ukurnya dengan akal sehat kita. Kalau nggak masuk akal, kalau tidak rasional, kita nggak mau lakukan. Tapi kalau rasional, ada kepentingan kita di situ, kita jadi mendapatkan uang, baru kita mau lakukan.
Bukan. Munafik jelek apa yang seperti ini para jamaah sekalian? Segala perintah Allah pastilah saya. Ya Allah, wa asa an taqrabu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Boleh jadi kita membenci perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di balik perintah tersebut terdapat banyak sekali kebaikan yang kita belum memandang kepadanya. Maka dari kepada jemaah sekalian, sebagai penutup, pengorbanan kita tidak berhenti sampai sini. Kalau kita lelah berkorban di dalam kehidupan kita, ingatlah kembali kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, kisah para Rasul Azmi, bagaimana pengorbanannya mereka terhadap agama ini, dinul Islam. Ketika diberikan kisah sahabat Nabi, ketika kita diberikan kisah Rasul, bukannya sadar, bukannya tobat, ini malah kita bilang gak usah lah banding-bandingkan. Dia Nabi, kita orang biasa. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata yang perlu diubah dari kita adalah SDM kita itu sendiri, pola pikir kita sendiri. Sampai kapan kita masih menafikan hal-hal yang seperti ini pada jemaah sekalian? Sampai kapan kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat? Sampai kapan para jemaah sekalian? Maka dari itu, hadir di majelis ilmu itu penting. Orang yang paling sengsara adalah orang yang hadir di majelis ilmu hanya pada salat Jumat saja. Lebih buruk lagi, hanya pada Idul Adha dan Idul Fitri saja. Bahkan pulang sebelum selesai ceramah. Maka dari kepada jemaah sekalian, semoga yang sedikit banyak ini bisa memberikan bekas di dalam hati kita, agar kita senantiasa bisa meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail, supaya kita tahu bahwa dari setiap pengorbanan pasti ada rahasia Allah yang sangat besar para jamaah sekalian. Terlebih ibadah urusan. Ya akhi, ya ukhti, saudara-saudariku, kita yang memiliki kelapangan rezeki, segera berkorban. Masih ada jatah waktu sampai hari tasyrik ketiga, yakni sampai hari Senin sore. Berkorbanlah. Kalau yang belum bisa berkorban dengan sapi, berkorbanlah dengan kambing, dengan domba dan lain sebagainya. Allah nilai, Allah melihat pengorbanan kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Asal kita bertakwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita senantiasa mengeluh, kenapa rezeki kita sempit. Tapi ketika Allah ingin suruh sedekah, suruh berkorban, kita nggak mau. Matematika manusia dipakai, padahal matematika yang kekal abadi adalah matematika Allah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan Allah pinjaman, yudha'afu lahu ad'afan katsira. Niscaya Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut. Bukanlah rumah yang terasa sempit, melainkan kitanya lah yang menjadi membersihkan. Bukanlah rezeki yang terasa sedikit, namun kitanya lah yang enggan mengorbankan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا في باكستان. اللهم انصر إخواننا في الهند. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم لذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.